Roman Reigns dan CM Punk jadi polisi di film Zootopia 2. Banyak superstar WWE yang gak suka John Cena jadi IC Champion. Rumor kembalinya Paige ke WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns dan CM Punk jadi polisi di film Zootopia 2. Dua superstar WWE dikabarin bakal muncul di film animasi Zootopia 2. Yap, sequel dari film aslinya yang rilis tahun 2015 itu bakal ngelanjutin cerita dunia hewan-hewan keren itu, dan kali ini ada bintang WWE ikut nyemplung. Awalnya belum diketahui siapa nama mereka, tapi fans langsung rame nebak-nebak. Mulai dari The Miz sampai Becky Lynch, tapi ternyata yang bocorin justru anak-anaknya agen Paradigm, Nick Piccolo. Menurut postingan dari insider John McMullen, dua nama yang dimaksud ternyata Roman Reigns dan CM Punk. Eksklusif buat kalian pagi ini. Berdasarkan info dari anak-anaknya Nick Piccolo, aku bisa konfirmasi kalau mungkin tag team paling gak nyangka sepanjang sejarah WWE bakal muncul. Roman Reigns dan CM Punk bakal jadi duo Zebra Body Cops di film Zootopia 2. Tulis McMullen di X. Nick Piccolo sendiri akhirnya ngebenerin bocoran itu di postingan berikutnya. Dan karena dua-duanya Punk dan Reigns memang sama-sama di bawah naungan Paradigm, bisa dibilang berita ini valid banget. Yang lucu, di film mereka bakal jadi partner, tapi di dunia wrestling, ya kalian tahu sendirilah, Punk dan Reigns gak akur-akur amat. Mereka emang sempat kerja bareng dikit pas WWE Survivor Series War Games 2024, tapi habis itu langsung bentrok lagi di Triple Threat WrestleMania 41, malam pertama bareng Seth Rollins. Siapa tahu sih tahun ini ceritanya bakal berubah karena kabarnya Reigns bisa aja gabung ke tim Punk di War Games 2025. Nah, keduanya emang lagi sibuk banget di luar ring juga. Roman Reigns alias The Original Tribal Chief bakal tampil di adaptasi video game Street Fighter rilis tahun 2026 dan mainin karakter legendaris Akuma. Sementara CM Punk baru aja kelar proyek film horor berjudul Night Patrol yang tayang perdana di Fantastic Fest bulan September ini dan bakal dapat rilis terbatas di bioskop bulan Januari 2026 nanti. Menurut kalian, apakah Roman Reigns dan CM Punk cocok main film aja? Komen di bawah. Banyak superstar WWE yang gak suka John Cena jadi IC Champion. Minggu ini Raw penuh momen bersejarah. John Cena resmi menangin Intercontinental Championship dan akhirnya nambahin satu pencapaian terakhir yang belum pernah dia dapetin selama karir legendarisnya. Cena sekarang resmi jadi Grand Slam Champion di WWE. Tapi nggak semua orang ikut senang, karena ternyata Xavier Woods dari The New Day justru kelihatan kesal banget sama kemenangan Cena ini. Jadi gini, Woods ngepost video di X kelihatan lagi duduk bareng Kofi Kingston di backstage nonton match Cena lawan Dominic Mysterio dari monitor. Dan pas Cena menang, ekspresi Woods langsung nggak bisa lebih bete lagi. Dia ngomel di video itu, katanya, kenapa dia bisa dapat title shot, sementara kita aja nggak dikasih kesempatan buat perebutan tag titles. Dia dapat shot IC title kapan aja dia mau, cuma karena dia mau pensiun dan the last time is now. Yang lebih lucu, Becky Lynch ternyata juga lagi ada di situ, dan Woods langsung nanya pendapatnya soal kemenangan Cena. Woods bilang dia setuju kalau Becky pantas jadi juara Intercontinental cewek, tapi Cena enggak. Aku setuju buat kamu Becky, tapi enggak buat dia. Kamu dapat title shotmu dengan layak. Dia enggak, kata Woods sambil nunjuk layar yang lagi nampilin Cena ngerayain. Tapi nggak cuma Woods yang nyindir Cena. Kofi Kingston juga nimbrung di X. WWE sempat ngepost video highlight momen bersejarah Cena dan Kofi ngerespons dengan nada santai tapi nyelekit. Selamat bro, tapi ya akhirnya juga sih, butuh waktu lama juga buat sampai sana. Buat konteks, Kofi sendiri udah jadi Grand Slam Champion sejak WrestleMania 35. Waktu dia ngalahin Daniel Bryan buat jadi WWE Champion. Jadi bisa dibilang The New Day lagi ngasih Cena sedikit friendly shade tapi tetap lucu dan nyentil. Tetap aja Cena dapat momen besarnya dan fans sekarang nunggu siapa yang bakal jadi lawan pertama buat title defense-nya sebelum dia benar-benar pamit dari ring WWE. Menurut kalian, apakah John Cena itu layak jadi Intercontinental Champion? Komen di bawah. Rumor kembalinya Paige ke WWE. Paige atau Saraya resmi cabut dari AEW awal tahun ini dan sekarang udah bikin podcast sendiri yang namanya Rule Breakers.
Tapi menariknya, menurut laporan terbaru, sampai sekarang belum ada komunikasi antara Paige dan WWE. Tapi, Paige sendiri nggak nutup kemungkinan buat balik ke WWE di masa depan. Masalahnya cuma satu, apakah WWE bakal ngizinin dia balik bertanding di ring? Soalnya waktu dia keluar dari WWE dulu, dia belum dapat izin medis buat gulat lagi. Nah di AEW, Saraya akhirnya balik ke ring tahun 2022 lewat match pertamanya lawan Britt Baker di Full Gear dan dia menang. Sejak itu dia terus wrestling tanpa masalah, nggak ada cedera besar atau hambatan medis. Yang menarik, kabarnya Triple H dulu sebenarnya pengen Paige tetap di WWE waktu dia mau keluar. WWE bahkan sempat coba ngebujuk dia buat gak cabut, tapi akhirnya Saraya tetap lanjut ke AEW. Terus, di wawancara sama The Orlando Sentinel bulan Juni kemarin, Paige bilang dia belum ngobrol apa-apa lagi sama WWE. Tapi dia ngaku masih sayang banget sama WWE dan sering banget di-tag sama fans yang pengen lihat dia balik. Cuma sampai sekarang belum ada pembicaraan resmi soal comeback. Jadi ya kayaknya tinggal nunggu waktu aja, siapa tahu suatu hari nanti DNT Diva bakal balik ke rumah lamanya di WWE. Menurut kalian, apakah Paige bisa kembali di Royal Rumble tahun depan? Komen di bawah. Chavo Guerrero akhirnya comeback ke WWE. Chavo Guerrero, legenda cruiserweight dan keponakan dari Eddie Guerrero, akhirnya balik lagi ke WWE. Dalam wawancara bareng Bill Apter di After Chat, Chavo yang sekarang berusia 55 tahun ngaku dia udah resmi tekan kontrak baru sama WWE. Dia bilang, aku baru aja resign sama WWE. Aku bantu ngerjain proyek mereka bareng Triple A, jadi aku sekarang balik ke WWE. Sebelumnya, Chavo sempat kelihatan di acara WWE Triple A Worlds Collide dan sejak itu banyak fans curiga dia udah balik. Sekarang akhirnya dia konfirmasi sendiri. Buat yang belum tahu, Chavo pertama kali gabung WWE itu tahun 2001 dan jadi bagian penting di Cruiserweight Division. Dia sempat juara 4 kali plus 2 kali Tag Team Champion bareng mendiang Eddie Guerrero. Bahkan dia juga pernah pegang ECW Championship waktu era 2000-an. Chavo keluar dari WWE tahun 2011 dan sempat berkarir di independen dan beberapa promosi lain. Jadi kembalinya dia sekarang benar-benar nostalgia buat fans lama. Selain itu, Chavo juga cerita soal kerjasama antara WWE dan Triple A, promosi wrestling asal Meksiko yang sekarang di bawah payung TKO Group. Dia bilang, menurutku itu keren banget. Dengan dukungan dan marketing dari WWE, Triple A bisa naik level dan ini bakal jadi masa depan yang gede buat dunia lucha libre. Chavo juga harap kolaborasi ini bisa ngasih fans gaya wrestling Meksiko yang lebih sering ditampilin di TV WWE biar makin banyak variasi dan aksi keren yang fresh. Jadi, Chavo bukan cuma balik buat nostalgia, dia bakal punya peran penting di belakang layar juga. Bisa aja nanti dia muncul di TV lagi, entah bantu talent Latin baru atau jadi bagian dari storyline Triple A versus WWE. Menurut kalian, apakah Chavo Guerrero perlu balik ke ring WWE lagi? Komen di bawah. Alasan sebenarnya kenapa Drew McIntyre diskors sama WWE. Drew McIntyre yang minggu lalu sempat bikin geger setelah nyerang wasit dan angler di SmackDown, akhirnya kena suspend tanpa batas waktu dari GM Nick Aldis. Nah, ternyata suspensi itu bukan cuma storyline. Menurut laporan terbaru, Drew beneran lagi cuti dari WWE karena dia syuting film baru berjudul Highlander bareng Henry Cavill. Drew bakal main jadi Angus Backlund, kakaknya karakter utama yang diperanin Henry Cavill. Dan buat sementara waktu, dia bakal off dari TV sampai proses syutingnya kelar. Tapi Drew kayaknya nggak nyesal sama sekali udah nyerang wasit. Di Instagram, dia upload 2 foto waktu dia ngehajar Dan Angler pakai Claymore. Lengkap dengan caption Ruthless Depression. Caption itu kayak ngasih sinyal kalau dia lagi frustasi berat dan nggak nyangka bakal disuspend kayak gitu. Sekarang belum ada info kapan dia bakal balik, tapi karena syuting filmnya bareng Henry Cavill, fans udah bisa nebak. Kayaknya bakal cukup lama sebelum Drew muncul lagi di SmackDown. Tapi juga ada rumor kalau Drew McIntyre itu bisa gabung ke tim Vision buat War Games melawan tim CM Punk. Menurut kalian, apakah Drew McIntyre lebih cocok jadi aktor aja? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico.
But if for love we can hold, I wish we were impossible.